Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Elohim, B'Shem HaMashiach. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya? Saya percaya kita semuanya baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita bertemu kembali saat ini di dalam program Old Testament Made Easy. Kita akan membahas kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu di dalam perjanjian lama yang mempunyai makna yang sangat khusus. Dan saya percaya itu akan berguna untuk kita aplikasikan hari ini di dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, singkapkan kebenaran bagi kami semuanya, supaya kami mendengarkan firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan membahas satu kata di dalam perjanjian lama yang sangat-sangat indah, yaitu kata yir'ah. Yir'ah yang artinya adalah fear of God, takut akan Allah. Apa maksudnya takut akan Allah? Mari kita melihat terlebih dahulu, Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal, pasal ke-9, ayat yang ke-10. Mari kita buka sama-sama. Amsal, pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian dalam terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Allah, the fear of the Lord. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali kita mengalami mispersepsi ketika kita mendengar satu frasa ini yang sebetulnya adalah frasa dalam perjanjian lama, yaitu takut akan Allah. Apa maksudnya? Di dalam benak kita, kata takut itu mempunyai sebuah konotasi yang sangat negatif. Takut akan sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, ya, sesuatu yang membuat hati manusia jadi takut. Sesuatu itu lebih mengerikan, sesuatu itu lebih powerful, lebih berkuasa daripada kita. Itu pengertian kata takut di dalam pemahaman kita. Tetapi di dalam Hebrew mindset of the Bible, saudara, pemahaman Ibrani dari Alkitab kita, the fear of the Lord, yir'ah, itu mempunyai sebuah konotasi yang sangat-sangat positif. Dan ini bedanya. Sehingga jangan sampai ketika kita membaca Alkitab dan menemukan kata-kata atau kalimat takut akan Allah, sehingga kita kemudian menggambarkan Tuhan sebagai sosok pribadi yang sangat menakutkan, yang siap menghukum mungkin, ya, yang selalu memperhatikan kita dengan bengis dan sadis dimanapun kita berada. Saudara, itu konsep-konsep yang salah dalam memahami perjanjian lama. Markion, seorang yang hidup pada awal-awal abad pertama, abad kedua Masehi, saudara, seorang diakon gereja bahkan, yang kemudian memiliki sebuah persepsi yang salah mengenai perjanjian lama. Dan dia kemudian mengajarkan sebuah ajaran yang menyimpang, ajaran yang sesat di dalam abad kedua Masehi, yang terkenal dengan nama Markionisme. Dan Markionisme ini kemudianlah yang kemudian
masuk ke dalam beberapa ajaran-ajaran sesat, aliran-aliran yang menyimpang di zaman-zaman modern selanjutnya. Markion berkata bahwa Allah dalam perjanjian lama berbeda dengan Allah dalam perjanjian baru. Allah perjanjian baru adalah Allah yang penuh kasih, yang panjang sabar, penuh dengan hati yang siap mengampuni. Tapi Allah dalam perjanjian lama bagi Markion, saudara, adalah Allah yang bengis, Allah yang sadis, Allah yang jahat, Allah yang siap menghukum segala sesuatu. Konsepsi Markionisme ini sangat berbahaya. Karena dia memisahkan antara Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru, dan definitely wrong, dan itu jelas-jelas salah. Ya, karena Allah dalam perjanjian lama, Allah dalam perjanjian baru adalah Allah yang sama. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memahami kesalahpahaman dari Markion ini yang akibatnya sangat fatal? Kita masih mengalaminya sampai hari ini, saudara. Ya, di dalam ajaran-ajaran kekristenan yang menyimpang. Bagaimana kita bisa mengerti konsep yir'ah, the fear of the Lord, takut akan Allah ini? Nah, kalau di dalam pemahaman kita, konsepsi kita, fear of the Lord, seperti Markion juga, saudara, kadang kita memahami sebagai Allah yang jahat dan sadis, tapi di dalam Hebrew mindset of the Bible, mindset Ibrani di dalam iman Alkitabiah, the fear of the Lord itu berbicara mengenai apa, saudara? Arti atau makna dari kata takut akan Allah itu bicara mengenai honor. Semuanya konotasinya positif. Honor, hormat, respect, penghormatan, saudara. Reverence and worshipful, kekaguman. Ya, sebuah kekaguman, penyembahan yang penuh dengan kekaguman, penghormatan, saudara. Reverence, sebuah keagungan yang luar biasa. Itu adalah makna dari kata fear of the Lord. Sehingga makna dari kata fear of the Lord ini adalah kekaguman yang luar biasa akan Allah, penghormatan yang luar biasa akan Allah. Karena kebesarannya, ya, karena Allah adalah Allah yang besar, Allah yang mengontrol segala sesuatu, semua ada di dalam tangannya. Allah adalah Allah yang masih memegang seluruh situasi dan kondisi, dan dia tidak pernah melepaskan kehidupan kita sendiri. Dan ini bertentangan dengan paham yang namanya deisme, yang berbicara bahwa ketika Allah menciptakan semuanya, that's it enough, dia menarik diri, dia tidak lagi ikut campur atas semua yang terjadi di dunia. Itu pandangan yang salah, saudara. Konsep yir'ah, fear of the Lord ini dengan jelas kontra, menihilkan, menafikan yang namanya deisme di dalam pemahaman beberapa orang-orang Kristen di belahan bumi barat. Nah, saudara, kalau kita mengerti hari ini, ternyata yir'ah, the fear of the Lord, adalah mengenai honor, respect, worshipful awe, reverence, penghormatan akan Allah, karena keagungannya, karena kehebatannya, karena kuasanya. Ya, saudara, maka kita percaya satu hal. Dari pemahaman-pemahaman yang Alkitabiah ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hidup kita ada di tangannya 24 jam. Allah turut campur dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah masih memperhatikan kita. Allah tidak pernah melepaskan kita barang sepersekian detik pun. Dia masih turut aktif bekerja di dunia, saudara. Entah apapun yang terjadi di dunia ini, Allah masih turut aktif campur tangan di dalamnya. Ada beberapa hal yang diizinkannya terjadi untuk mengajarkan sebuah hikmat kepada kita. Mungkin hal-hal yang sifatnya tragedi. Mungkin kita bertanya, ya, kenapa kalau Allah turut campur dalam segala sesuatu, mengapa masih ada kejahatan di dunia ini? Mengapa masih ada ini? Mengapa masih ada itu? Mengapa masih terjadi hal-hal yang buruk di muka bumi ini? Mengapa seolah-olah kejahatan selalu terjadi merajalela? Semakin hari semakin jahat. Saudara,
Ingatlah bahwa Alkitab telah mengatakannya itu, bukan saudara? Dalam perjanjian baru dikatakan hari-hari terakhir dalam kitab 2 Timotius, manusia akan semakin jahat. Hari-hari terakhir keadaan akan semakin sukar. Manusia semakin jahat. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Loh, lalu kalau seperti itu ngapain Allah ikut campur? Sebatas apa dong kuasanya? Apakah Allah berarti tidak berkuasa? Tidak. Allah berkuasa atas segala sesuatu, tapi dia mengizinkan beberapa hal harus terjadi supaya kita disadarkan, supaya kita belajar memahami saudara akan kuasanya, akan kontrolnya dalam dunia ini, dalam segala sesuatu. Ketika kita mungkin tidak mengerti dan kita mungkin bertanya, why bad things happen to good people? Mengapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Dan kita mempertanyakan segala sesuatu. Listen to this. Allah adalah Allah yang yir'ah. Dia mengontrol segala sesuatu. Dia besar dan dia lebih besar daripada segala sesuatu. Dia akan memastikan bahwa rencananya terjadi di dunia ini. Saudara, terlepas dari kelemahan-kelemahan manusia, terlepas dari akibat dosa yang ditanggung oleh manusia, sehingga seluruh sistem dunia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Terlepas dari kelemahan-kelemahan kemanusiaan kita, Allah akan terus memastikan maksud dan rencananya terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam dunia ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian kata kitab Roma, bukan saudara? Kalau saya boleh ambil itu. So, itulah arti dari kata yir'ah. The fear of the Lord. Takut akan Allah. Berarti adalah kita menghormati Dia. Tuhan ingin kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. Menghormati Dia. Respect God. Berbicara tentang kuasanya yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dia bukan Allah yang sadis dan jahat. Seperti apa yang Markion tadi katakan. Tapi ketika setiap kali saat ini, mulai saat ini, setiap kali kita membaca Alkitab dan kita menemukan kata the fear of the Lord, ingatlah itu berarti maknanya adalah kekaguman akan Allah, penghormatan akan Allah. Ya, saudara ya. Jadi kalau Amsal pasal 9 ayat 10 tadi saya boleh baca ulang dengan pemahaman ini, maka Alkitab ini akan berkata permulaan hikmat adalah kekaguman akan Allah, penghormatan akan Allah. Takut akan Allah adalah penghormatan, kekaguman akan Allah. Dan mengakui Allah di dalam kebesarannya dan di dalam kemahakuasaannya. Kemahakuasaan Allah itu sungguh luar biasa. Mari sekarang kita lihat untuk melengkapi pembahasan kita. Di dalam kitab Amsal, ya, pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, 27. Mari kita lihat sama-sama. Amsal pasal ke-14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Mari kita baca di dalam pemahaman kita yang telah diperbarui hari ini. Saya akan bacakan saudara. Di dalam kekaguman akan Allah, di dalam penghormatan akan Tuhan, ada ketentraman besar. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Sikap hidup kita. Tindakan-tindakan kita, itu menunjukkan apakah kita menghormati Tuhan atau tidak, saudara. Jangan sampai kita penuh dengan firman, tapi kehidupan kita menunjukkan sebaliknya. Jangan sampai semuanya hanya manis di bibir saja, tapi kita tidak lakukan apa yang kita ajarkan, kita khotbahkan. Kita tidak lakukan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita pelajari. Lakukan apa yang engkau pelajari, apa yang telah engkau tahu. Lakukan apa yang kau khotbahkan, lakukan apa yang engkau ajarkan. Itu namanya penghormatan akan Tuhan. Itu namanya kiddush Hashem, penghormatan akan Allah. Kalau kita melakukan yang sebaliknya, kalau kita tidak melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan, apa yang kita percayai, apa yang telah kita temukan, kita pelajari, maka sebetulnya kita sedang melakukan yang namanya khilul Hashem, menista Allah, saudara.
Hati-hati dengan hal ini. Kita akan bahas ini di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Ya, di dalam takut akan Tuhan, di dalam penghormatan akan Allah, akan Tuhan, ada ketentraman besar. Kalau kita hormat akan Dia, maka akan ada ketentraman. Ada perlindungan bagi anak-anaknya. Orang yang menghormati Allah, orang yang melakukan yang namanya kidus, Hashem, menghormati Allah, menguduskan nama Allah, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, kekaguman akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari hari ini kita belajar untuk apa, saudara? Untuk kita kagum, hormat, takut akan Allah. Sebuah pujian mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak untuk dipuji, ku kagum akan Engkau. Pujian ini berbicara mengenai the fear of the Lord, yir'ah. Mari kita belajar untuk yir'ah bersama-sama. Takut akan Tuhan, menghormati Dia, tidak menista namanya, tapi menguduskan namanya, menghormati Dia dan mengagumi Dia, karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu, kendali atas dunia ini, kendali atas situasi yang sedang dunia kita alami, situasi hidup kita, bahkan hidup kita pribadi. Allah pegang segala sesuatu, dan kalau Dia pegang segala sesuatu, maka kita bisa aman untuk hidup di dalam Dia. Amin. Saudara, Anda belajar sesuatu saat ini, kiranya kita menjadi orang-orang yang yir'ah, takut akan Allah selama-lamanya. Let us pray. Tuhan Yesus, kiranya kami menjadi umat orang-orang yang yir'ah, yang penuh dengan takut akan Allah, menghormati Allah di dalam kehidupan kami. Lewat tindakan-tindakan kami, perkataan kami, apa yang kami percayai, itu yang kami lakukan. Apa yang kami khotbahkan, ajarkan, itu yang kami lakukan. Apa yang kami dapatkan, apa yang kami telah telaah dalam firman-Mu, itu yang kami lakukan. Tuhan, biarkan kami sama luar dalam, kami tidak jadi orang yang tidak punya integritas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sempurnakan kami gereja-Mu yang belum sempurna ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya. God bless you. Amen. Drink from this water, and you will never